sebagai fasilitator dalam diskusi terkait masalah yang sedang ramai diperbincangkan, yakni pengaruh pemindahan ibu kota Indonesia terhadap keberadaan hutan di Kalimantan. Pada diskusi kali ini telah hadir narasumber kita, yaitu dari aparat pemerintah sebagai pihak pro dalam hal ini, dari pemerhati lingkungan sebagai pihak kontra, dan kemudian ada tim kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS sebagai mediator. Baiklah, seperti yang kita ketahui bahwa pemindahan ibu kota membutuhkan biaya yang cukup besar. Mungkin dari ketiga pihak, yaitu pemerintah, pemerhati lingkungan, dan tim KLHS dapat memberikan pandangannya dari segi ekonomi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rivalda Yunita Mayesti. Saya di sini dari pihak pemerhati lingkungan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menyampaikan beberapa alasan mengapa kami sebagai pemerhati lingkungan kurang setuju dengan kebijakan pemindahan ibu kota ini. Dari segi ekonomi, kami melihat bahwa sarana dan prasarana di Kalimantan Timur itu belum memadai. Sebagian besar harus membangun yang baru, yang artinya membutuhkan anggaran untuk pembangunan tersebut, di mana anggaran yang dibutuhkan itu cukup mahal, yaitu sekitar 466 triliun, di mana 19% itu diambil dari APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Itu dari pemerhati lingkungan. Baiklah, selanjutnya saya dari perwakilan pemerintah. Sebelumnya saya terima kasih atas kesempatan kali ini. Sebenarnya untuk pembiayaan ibu kota itu sendiri tidak akan mempengaruhi apabila pemindahan ibu kota dikerjakan dalam waktu 1 tahun. Kami pun dari pemerintah telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan terkait anggaran, dan memang pemindahan ibu kota ini tidak sepenuhnya dibebankan kepada APBN. Kami dari pemerintah sendiri telah menyiapkan skema pembiayaan khusus untuk pemindahan ibu kota tanpa membebankan APBN. Dalam hal ini kami telah menyiapkan sumber pembiayaan utama itu dari dana BUMN, baik dari kalangan investor asing ataupun nasional. Jadi untuk dari segi ekonomi tidak masalah seperti itu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya Reski Putri dari perwakilan tim KLHS. Dari dua pernyataan oleh pemerintah dan pemerhati lingkungan tadi, sebenarnya pemindahan ibu kota ke lokasi baru di luar Jawa tidak akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional jika pengelolaan dari pemindahan ibu kota ini efektif. Karena meskipun biaya yang dibutuhkan sangat banyak, dengan adanya pengelolaan yang efektif dari pemerintah sendiri, tidak akan berakibat negatif dalam segi lingkungan. Nah, hal ini dapat kita lihat dampak positifnya, yaitu ke dampak ekonomi seperti adanya penggunaan dari sumber daya potensial yang selama ini masih belum termanfaatkan. Seperti itu. Baiklah, terima kasih atas pandangan tiap narasumber. Kita beralih dari segi lingkungan dan ekologi. Mungkin dari ketiga pihak dapat memberikan argumennya lagi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, dari pemerhati lingkungan sendiri, dari sisi lingkungan dan ekologi itu kami memandang bahwa kurangnya penyediaan air bersih, kebakaran hutan, banjir, dan longsor itu juga merupakan bahaya yang perlu dijadikan dasar atau pertimbangan. Selain itu, rusak habitat flora dan fauna juga akan banyak terjadi fragmentasi lingkungan yang mengakibatkan biodiversitas itu akan sangat terkena dampak. Selanjutnya, di Pulau Kalimantan ini, termasuk Kalimantan Timur, itu merupakan paru-paru dunia, di mana menyumbang sebesar 40,8 juta hektar, dan Kalimantan Timur sendiri menyumbang 12,6 juta hektar. Dampaknya itu juga bisa terkena kepada manusia, di mana dengan tercemarnya lingkungan, kurangnya oksigen yang berkualitas karena banyak terjadi degradasi hutan, dan banyak terjadi penebangan pohon secara besar-besaran. Baiklah, terima kasih. Mungkin kami dari pemerintah ingin menyampaikan pandangan kami jika dilihat dari segi lingkungan dan ekologi.
Sebelumnya diketahui bahwa lokasi pemindahan ibu kota ini merupakan di Kalimantan Timur, tepatnya di Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Jika dilihat dari sisi resiko bencana, lokasi ini termasuk dalam relatif rendah. Nah, adapun untuk potensi bencana atau bahaya yang seperti disampaikan oleh pemerhati lingkungan tadi, itu sudah kami upayakan untuk diminimalisir, yaitu dengan mempersiapkan rancangan tata ruang yang memperhatikan aspek lingkungan hidup yang sesuai dengan kaidah. Nah, pemerintah sendiri dalam membuat rancangan ibu kota baru ini menggunakan konsep smart, green, dan beautiful city. Nah, pembangunan ibu kota baru ini juga menggunakan pendekatan berbasis alam dengan memperhatikan soal deforestasi, penanaman pohon kembali, dan merestorasi ekosistem hutan bakau dan lainnya, sehingga pemindahan ibu kota ini tidak mengesampingkan baik dari sisi ekologi maupun lingkungannya. Seperti itu. Baiklah, dari tim KLHS sendiri, kedua argumen oleh pemerintah dan pemerhati lingkungan, sebenarnya hal-hal tersebut dapat diatasi, seperti pada segi lingkungan, pemindahan ibu kota ini harus melakukan studi atas lahan, yang berarti lahan subur yang ada sebaiknya jangan jadi daerah yang dibangun, tetapi lahan bekas tambang lebih potensial untuk lahan terbangun, sehingga meminimalkan deforestasi hutan di lahan tersebut. Lalu lanjut ke risiko bencana atau ekologi seperti gempa dan tsunami, calon ibu kota ini relatif rendah. Meski demikian, risiko bencana di Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara bisa diminimalisir jika pemerintah mempersiapkan rancangan tata ruang yang memperhatikan aspek lingkungan hidup dan sesuai dengan kaidah. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas ketiga argumennya, baik dari segi ekonomi maupun dari segi lingkungan dan ekologi. Dari argumen-argumen yang sudah disampaikan, dapat saya simpulkan bahwa dari sisi ekonomi, pemindahan ibu kota ini dapat berakibat positif jika pemerintah menerapkan sistem pengelolaan yang tepat, sehingga sumber daya potensial dapat termanfaatkan. Dari segi lingkungan dan ekologi, pemindahan ibu kota ini dapat mempertimbangkan beberapa hal yang mungkin dapat berdampak bagi lingkungan, dan dalam pemindahannya dapat dilaksanakan dengan mempersiapkan rancangan tata ruang yang sesuai dengan aspek lingkungan. Maka pemindahan ibu kota dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek-aspek lainnya. Terima kasih. Sekian dari saya.